Ada peraturannya. Nah, ini buktinya hakim memutus itu. Jadi tolong jangan berpandai-pandai sendiri. Ya. Saya bukan berpandai sendiri. Saya sebut undang-undang, konstitusi, perma. Prof menyebut apa? Saya menyebut keadilan di atas itu semua. Keadilan. Apa dia mau dibiarkan? Nah, saya mau tanya sama Itu Anda. perspektif subjektif. Tapi perspektif hukum, tidak. Silakan subjek itu mencari keadilan Hukum sesuai mencari aturan-aturannya. kepengadilan. Kalau Prof tidak menyebutkan peraturan, berarti Prof mengabaikan semangat Peraturan apa? dibentuk. Ya saya sudah sebut peraturan, tidak boleh. Tidak bisa, tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Yang Anda bilang Berarti itu kan, berarti Prof di atas hukum, di atas peraturan. oh, jangan begitu. Ya Jangan begitu. tidak menyebut normanya, Oh, tidak menyebut tidak. aturannya, Tidak. cuman asumsi-asumsi saja. Peraturannya jelas ada. Kalau Saya begitu katakan Prof tadi. subjektif dan berasumsi saja. Oh, tidak. Jangan karena mengadili partai prima kita tidak Emang menyampaikan Anda apa mengadakan keadilan. Perma itu apa sih? Saya mau tanya. Peraturan, Saya regeling. tahu. Dari mana itu? Harus peraturan itu? harus dipatuhi. Prof belajar dari Undang-Undang 12 2011. Saya mengajar, Perma. Saya mengajar. Maka itu Anda salah. Ah, siapa salah? Karena Undang-Undang 12 harus peraturan. Untuk Ya, enggak. peraturan perundang-undangan. Saya gak minta gantian. Kalau tidak ada aturan yang mengatur, itu Ada nih peraturan yang mengaturnya. Bukan peraturan nomor 2 itu, perma nomor 2 itu kan peraturan mengatur. kalau perma itu memang solid, dia diundang-undangkan. Yang satu ini Court of Justice. Bisa. Udah. Ini pengadilan mengadili keadilan. Kalau PT UN itu Court of Law. Dia hanya mengadili undang-undang apa yang cocok untuk diputuskan. Nah, ini penting sekali karena apa? Kenapa saya menganggap tidak heran untuk putusan Jakarta Pusat ini? Karena ini bicara keadilan, orang teraniaya haknya. Sehingga diputuskan penggantian kerugian 500 juta. Ini buktinya. Nah, kemudian mengenai pembidangan hukum. Jelas hukum itu pembidangan, mau kodifikasi, mau unifikasi hukum di negara manapun berbeda penerapannya. Nah, ini penerapan yang diajukan adalah mengenai PMH, perbuatan melanggar hukum yang hukumnya ada ditemukan secara terbukti. Bahkan amarnya berpindah kepada penundaan. Saya boleh masuk, Prof. Prof harus baca juga perma nomor 2 2019. Saya sangat tahu itu. Ya, Saya sudah tahu. dan sudah jelas bahwa itu sudah beralih. Catatan kita seluruh perkara yang PMH yang berhadapan dengan badan peradilan itu semua dinyatakan tidak dapat diterima. Satu-satunya ya ini. Saya harus mengatakan ini antar pihak, interpartis. Yaitu pemilu. Kalau KPU, interpartis kenapa pemilunya yang ditunda, Prof? itu yang saya mau bicara. Saya mau bicara ini. Kalau penggantiannya sudah jelas interpartis. Tetapi kepada erga omnes namanya. Menyangkut itu yang lebih luas. Itu yang saya juga pertanyakan apakah ini ultra petita apa tidak. Saya nggak mencampuri putusan. Tapi saya menggambar sistem yang ada. Kalau dipersalahkan di KPN tidak salah. Dia menggugat interpartis. Yaitu KPU dengan yang memberikan kepada partai ini. Bahwa putusannya atau pengajuannya juga termasuk itu bisa ultra petita yang saya katakan tadi. Tetapi ultra petita pun kalau untuk kepentingan orang banyak enggak disalahkan, ada pembenarannya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan dan mengomentari tadi Bapak tadi, kalau mengenai hukum itu disatukan tidak selalu begitu karena berbeda ruang, berbeda karakter, berbeda rezim maksud saya. Itu tidak benar kalau dikatakan hukum itu sudah disatukan di kodek atau di unifikasikan, bukan begitu. Tetap ada pemilah. Bang Kardi izin saya membantah beliau, guru saya juga. Saya kutip adalah Hans Kelsen soal bagaimana dulu hukum publik lalu pecah menjadi berbagai ranah hukum. Lalu sekarang menyatu lagi. Ini cerita dulu kemudian menjadi sekarang. Maka saya kutip pandangan Hans Kelsen soal penyatuan unsur-unsur. Itu boleh saja, Ya, itu doktrin. Ya, itu ya. doktrin, Makanya saya ya. jelaskan. Doktrin boleh aja Anda percaya itu, saya berkonsep yang konsep lain. itu saya menjelaskan bahwa di antara hukum ada rangkaian. Untuk itu perlu ada pemisahan-pemisahan. Itu maksud saya.
Nah, sekarang Hand cancel apa? itu hukum murni, Ya, Bung. Prof Jadi silakan berbeda. baca Hukum dan Nyambung Negara. Itu bukan soal hukum murni, buku yang lain itu. Ini Hukum dan Negara. Nah, yang saya ingin jelaskan begini. Dulu sebelum lahir Undang-Undang Nomor 586, memang ada peristiwa perbuatan melawan hukum namanya dulu yang berkaitan dengan badan penyelenggara negara. Kemudian timbul keraguan orang karena konsep kita dulu negara integralistik tidak diperkenankan warga mengkritik kebijakan negara. Tapi ada permasalahan dengan kebijakan negara sehingga kemudian dibuatlah konsep PMH itu masuk ke wilayah perdata. Tapi begitu lahir Undang-Undang 86 ada diskusi baru, lahir Undang-Undang Nomor 9 perbaikannya, lahir Undang-Undang 30 2019, semua kemudian membedakan bahwa PMH yang berkaitan dengan kebijakan dan tindakan badan penyelenggara negara harus dialihkan ke Petun. Karena ini berkaitan dengan kebijakan dan tindakan badan penyelenggara negara. Apa yang digugat oleh teman-teman Partai Prima itu berkaitan dengan tindakan dan kebijakan badan penyelenggara negara yang bernama KPU. Maka benarlah kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Perma nomor 2 2019, Perma nomor 4 2019, Perma nomor 2 2015 yang memberikan ruang pembatasan-pembatasan itu. Bukankah Prof sendiri yang menyebutkan perlu pembatasan ruang berdasarkan objek hukum apa yang sedang mau diselesaikan. Oleh karena itu sudah terang ini perkaranya, untuk Partai Prima kita sudah punya pengalaman. PBB dan PKPI dulu juga masuk belakangan. Kita hari ini punya pengalaman, Partai Umat juga masuk belakangan. Tetapi sama sekali hak Partai Prima ini tidak boleh mengganggu hak ratusan juta warga negara Indonesia untuk memilih 5 tahun sekali. Saya tetap bertahan Pak Kani, maaf. Ya, saya harus bertahan. Ini kita ditonton se-Indonesia ini. Saya bertahan juga Prof, tapi pakai Perma. Prof bertahan karena apa? Saya bertahan karena tidak bisa dihalangi keadilan oleh seorang, oleh lembaga manapun. Apakah peradilan lain bukan untuk mencari keadilan? Sama. Tapi Udah kan selesai. ada putusannya. Ya ada peraturannya. Ini buktinya hakim memutus itu. Jadi tolong jangan berpandai-pandai sendiri. Ya. Saya bukan berpandai sendiri. Saya sebut undang-undang, konstitusi, Perma. Prof menyebut apa? Saya menyebut keadilan di atas itu semua. Keadilan. Apa dia mau dibiarkan? Nah, saya mau tanya sama Itu Anda. perspektif subjektif. Tapi perspektif hukum, Tidak. silakan subjek itu mencari keadilan Hukum sesuai mencari aturan-aturannya. kepengadilan. Kalau Prof tidak menyebutkan peraturan, berarti Prof mengabaikan semangat Peraturan apa? dibentuk. Ya saya sudah sebut peraturan, tidak boleh. Tidak bisa, tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Yang Anda bilang Berarti itu kan, berarti Prof di atas hukum, di atas peraturan. oh, jangan begitu. Ya Jangan tidak begitu. tidak menyebut normanya, Oh, tidak menyebut tidak. aturannya, Tidak. cuman asumsi-asumsi saja. Peraturannya jelas ada. Kalau Saya begitu katakan Prof tadi. subjektif dan berasumsi saja. Oh, tidak. Jangan karena mengadili Partai Prima kita tidak Emang menyampaikan Anda apa mengadakan keadilan. Perma itu apa sih? Saya mau tanya. Peraturan, Saya regeling. tahu. Dari mana itu? Harus peraturan itu? harus dipatuhi. Prof belajar dari Undang-Undang 12 2011. Saya mengajar Perma. Saya mengajar. Maka itu Anda salah. Ah, siapa salah? Karena Undang-Undang 12 harus peraturan. Ya, enggak. Peraturan perundang-undangan. Saya gak minta gantian. Kalau tidak ada aturan yang mengatur, itu Ada nih peraturan yang mengaturnya. Bukan peraturan nomor 2 itu, Perma nomor 2 itu kan peraturan mengatur. kalau Perma itu memang solid, dia diundang-undangkan.